Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen kantor. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas layout ruangan, yang kebetulan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ruangan direktur utama pada perusahaan Alvaro Travel, yakni suatu perusahaan yang kami dirikan sendiri. Di sini saya ditemani oleh kedua rekan saya, ada Elva Hamidah dan ada juga Muhammad Roza Firdaus. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari video ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu mengenai perusahaan Elvaro Travel ini. Jadi Elvaro Travel ini merupakan suatu perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani bermacam permintaan jasa menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil dan dapat dipesan melalui aplikasi smartphone. Dan Elvaro Travel ini tuh merupakan suatu perusahaan yang berupaya untuk terus berkontribusi di masyarakat sosial yang memiliki tujuan dan memimpin revolusi industri transportasi dalam hal transportasi roda 4 dalam konteks perjalanan jauh. Jadi bisa kami katakan juga bahwa perusahaan ini tuh seperti sama halnya dengan perusahaan-perusahaan travel lainnya, namun kami memiliki value yang lebih dalam menawarkan si kemudahan ini tuh dapat diakses dalam aplikasi si konsumen tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti dari video ini mengenai layout design dari si direktur utama perusahaan Elvaro Travel-nya. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Elva, silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu ruangan yang ada di perusahaan kantor Alvaro, yaitu merupakan kantor dari Direktur Utama Alvaro. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Stark pada tahun 2005, menemukan bahwa 83% pegawai sangat mengharapkan adanya pencahayaan yang tepat, area kerja yang sesuai, serta temperatur udara yang nyaman. Contoh ruangan desain dari kantor direktur ini dirancang dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan fisik seperti pencahayaan, warna, udara, suara, dan musik. Untuk pencahayaan, terdapat dua sumber, yaitu alami dan dari jendela besar yang bisa memasukkan cahaya matahari dari luar ke dalam ruangan, dan juga pencahayaan buatan seperti lampu. Udara dan suhu disesuaikan dengan air conditioner yang terdapat dalam ruangan tersebut. Agar direktur bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman, suhu yang perlu disetel yaitu dari 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Warna ruangan yang didominasi hitam putih dapat membantu direktur untuk tetap fokus dan tidak mudah lelah. Juga memperlihatkan kesan modern, minimalis, serta serba praktis dan terkesan rapi. Agar direktur dapat bekerja dengan teliti dan nyaman tanpa gangguan suara dari luar, direktur memiliki ruangan sendiri yang sepi dan jauh dari ruangan yang berisik. Musik pun dapat dipilih melalui speaker atau TV untuk meningkatkan kinerja otak dan membuat suasana menjadi nyaman, sehingga kinerja dari direktur dapat semakin maksimal. Untuk selanjutnya, peralatan kantor dan furnitur akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada contoh layout beberapa peralatan kantor yang dimana dalam melakukan pekerjaan kantor sangat diperlukan peralatan untuk membantu penyelesaian pekerjaan tersebut. Nah, kemudian dalam contoh ruangan direktur ini kita bisa lihat beberapa beberapa peralatan yang dapat menunjang pekerjaan seorang direktur. Mulai di sini ada seperti ada komputer, ada printer, dan ada beberapa barang-barang yang lain. Kemudian di sini juga terdapat furniture atau perlengkapan peralatan yang sangat membantu gitu untuk terlaksana pekerjaan si direktur ini. Kemudian pengadaan printer juga atau perabot kantor perlu diperhatikan itu dengan baik karena akan memberikan pengaruh terhadap kelancaran operasional perusahaan. Nah, tentunya keselarasan antara furniture dan dekorasi ruangan juga sangat dipertimbangkan. Nah, tadi oleh rekan saya sudah disebutkan bahwa warna dari ruangan kantor ini yaitu didominasi oleh warna hitam dan putih. Nah, kemudian eh, dalam pemilihan warnanya juga harus menggunakan warna yang elegan juga gitu untuk di ruangan kantor. Nah, kemudian yang terpenting dalam kesesuaian dengan tugas-tugasnya yang akan dilakukan itu yang bekerja di ruangan ini. Jadi tujuan si warna itu juga yang paling penting itu menyesuaikan gitu dengan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh direktur yang bekerja.
Jadi tidak apa namanya tidak memberikan kesan yang jenuh dan yang lain-lain gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fadil. Baik, selanjutnya dapat kita lihat di sini bahwa di sini ada beberapa alat yang dapat menunjang pekerjaan direktur utama pada perusahaan Elvaro Travel ini gitu ya. Jadi di sini yang pertama kita bisa melihat komputer gitu ya. Jadi tugas si komputer ini tuh sebagai alat penunjang gitu ya untuk si direktur utama ini melakukan riset gitu ya. Riset entah itu riset pasar ataupun riset melihat seberapa jauh perkembangan informasi atau teknologi yang sudah terjadi pada saat ini. Kenapa hal ini sangat penting dan perlu gitu ya untuk dilakukan? Karena pada hakikatnya si perusahaan Elvaro Travel ini tuh bergeraknya di bidang teknologi juga gitu ya dan inovasi bisnis gitu. Jadi penting untuk si Elvaro Travel ini agar terus up to date dan melek dengan keadaan pada saat ini gitu. Apa yang baru, apa yang mungkin sudah tidak relevan dengan saat ini gitu, dan apa juga kabar-kabar terbaru yang kiranya dapat menunjang peluang atau competitive advantage dari perusahaan si Alvaro Travel ini gitu. Kemudian juga kita di sini bisa melihat alat tulis gitu ya. Jadi si alat tulis ini tuh dipergunakan oleh si direktur utama ini untuk menulis beberapa informasi-informasi penting gitu ya, dari mungkin melanjuti dari riset yang tadi dia telah temukan dari komputer gitu ya, ataupun juga bisa memberikan beberapa catatan-catatan atau ulasan-ulasan pada hasil kerja departemen yang biasanya diserahkan kepada si direktur utama ini gitu ya. Yang mana nantinya ketika sudah memberikan ulasan atau memberikan komentar atau feedback atau apapun itu gitu ya dari hasil kerjaan departemen ini tuh ntar bakal dioper lagi gitu ya oleh si direktur utama ini. Nah, jadi itu gitu ya fungsi alat tulis di ruangan ini. Kemudian juga kita di sini bisa melihat buku gitu ya di belakang itu. Jadi si buku ini tuh fungsinya sebelumnya ini buku ini tuh terdiri dari berbagai laporan-laporan hasil kinerja setiap departemen gitu. Jadi biasanya kalau misalkan departemen udah melakukan suatu pekerjaan, mereka tuh bermuaranya hasil kerjaannya tuh ujung-ujungnya gitu ya akan akan tertuju pada si ruangan si dirut ini gitu ya. Tujuannya apa gitu ya. Jadi kan si direktur utama ini tuh memiliki fungsi utama sebagai pembuat keputusan gitu ya yang paling tinggi dalam perusahaan. Nah, sehingga si dirut ini tuh perlu untuk meninjau laporan-laporan hasil kerjaan setiap departemen agar dilihat mana yang oke, mana yang enggak dan segala macamnya gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat terdapat beberapa buku pengetahuan gitu ya, yang mana si buku pengetahuan ini tuh memiliki fungsi atau tujuan dalam meningkatkan produktivitas si bisnis Alvaro Travel ini gitu. Jadi nggak melulu laporan-laporan aja yang harus dibaca, nggak melulu mengenai data-data yang di internet aja yang dia baca, tapi si direktur utama ini juga harus memiliki passion dalam membaca buku dan mempelajari hal-hal baru gitu ya, terkhusus dalam buku-buku yang mungkin biasanya tidak terlalu terekspos dalam internet gitu, sehingga si Dirutin itu harus tetap membaca buku-buku cetak gitu ya. Yang mana sekali lagi gitu ya si buku pengetahuan ini tuh tujuannya untuk meningkatkan produktivitas si bisnis tersebut gitu ya. Kemudian juga di sini kita bisa melihat mesin fax gitu ya. Jadi si mesin fax ini tuh tugasnya ya seperti pada umumnya aja gitu ya. Jadi untuk mengirimkan dokumen cetak ataupun menerima dokumen cetak dari setiap departemen yang memberikan laporan ini gitu ya. Atau mungkin juga bisa sebagai suatu fotokopi dokumen yang memang diperlukan oleh si perusahaan untuk disalin gandakan untuk ke departemen tertentu gitu. Jadi memang meskipun sekarang sudah serba digital dan lain sebagainya gitu ya, tapi nggak bisa kita pungkiri gitu bahwa mesin fax ini itu masih tetap dibutuhkan gitu untuk mengirimkan dokumen cetak secara cepat gitu ya dari setiap departemen ke departemen lainnya ataupun ke ruang kantor si tempat direktur utama itu berlokasi gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ada AC gitu ya. Jadi si AC ini tuh sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Elva gitu ya. Jadi
si Alpha ini tuh mohon maaf. Jadi si AC ini tuh untuk fungsinya tuh untuk menjaga suhu ruangan agar tetap nyaman sehingga dapat menunjang si direktur utama ini tuh agar bisa berpikir tenang gitu ya. Terus karena si direktur utama ini tuh memiliki fungsi yang sangat penting gitu ya dalam suatu perusahaan, sehingga apapun keputusan yang diberikan atau yang diputuskan oleh si dirut ini tuh harus dalam keadaan yang sadar gitu ya, dalam keadaan yang rasional gitu, sehingga perlunya berpikir tenang dan suhu ruangan yang mendukung gitu ya untuk bisa berpikir tenang tersebut. Kemudian di sini juga kita bisa melihat mesin kopi ya. Jadi si mesin kopi ini tuh untuk apa ya? Untuk menjaga kondisi si direktur utama ini tuh agar fresh dan bersemangat, meningkatkan produktivitas gitu ya. Serta mungkin disuguhkan juga kepada tamu-tamu yang berkunjung ke ruangan si direktur utama ini gitu. Kemudian juga di sini kita bisa melihat ada tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Meskipun tidak banyak gitu, tapi tumbuhan ini tuh sangat bermanfaat gitu untuk si direktur utama ini. Tujuannya untuk apa gitu ya? Jadi yang pertama tuh seenggaknya untuk meredakan stres gitu ya. Jadi kalau misalkan si direktur utama ini tuh sedang menerima apa ya? Banyaknya tekanan gitu ya, banyaknya pemikiran-pemikiran yang mungkin harus dia keluarkan dalam satu hari gitu. Jadi si tumbuhan ini tuh fungsinya sebagai peredah stres gitu atau juga meningkatkan kreativitas karena kan dengan adanya tanaman tuh kita apa ya terkesannya tuh lebih lebih enjoy, lebih nyaman gitu ya, lebih 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 enak aja gitu ya untuk dilihat di mata ataupun menyegarkan pikiran kita. Serta yang terakhir itu menyegarkan ruangan serta juga pandangan gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat sofa ya. Di sini kita bisa melihat sofa yang mana si sofa ini tuh tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan gitu ya untuk menjamu tamu yang mungkin berkunjung ke ruangan si direktur utama ini gitu ya. Ketika mungkin mengadakan suatu eh, rapat singkat yang sangat terbatas gitu ya orang-orangnya ataupun tamu dari luar perusahaan ini untuk berkunjung untuk melakukan suatu kegiatan yang emang sekiranya hanya bisa dilakukan oleh si direktur utama. Dan yang terakhir itu kita bisa melihat dekorasi-dekorasi pada ruangan ini gitu ya. Si dekorasi ini tuh tujuannya itu untuk memberikan kesan yang elegan, yang bagus kepada klien sehingga si klien tuh bisa menilai bahwa si perusahaan ini tuh ya apa ya menata segala hal dengan sangat baik gitu sehingga hal ini tuh bisa menjadi suatu branding tersendiri oleh dari si perusahaan si Alvaro Travel ini gitu. Selanjutnya kami akan memperlihatkan layout desain Direktur Utama perusahaan Alvaro Travel ini menggunakan sudut pandang 360 derajat sebagaimana video berikut. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai tugas manajemen kantor yang mana kami mereview sebuah ruangan yang dimiliki oleh Direktur Utama pada perusahaan Alvaro Travel. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.